bersyukur juga ada di sini. Ya pokoknya saling apa ya, ya aku banyak dengar testimoni kalian kan, Santo, yang ya banyaklah dari kalian yang punya kelebihan masing-masing. Siapa tahu kita bisa sama-sama saling belajar, jadi teladan satu sama lain. Dan ingat tujuan yang saya selalu ingat, tujuannya Pastor Ray itu menjadi serupa dengan Kristus. Itu PR yang memang harus kita jalanin sama-sama, karena berjuang di dunia ini sendirian itu nggak gampang untuk jadi seperti Kristus. Jadi butuh teman-teman sekalian, juga teladanan teman-teman yang saling memberikan semangat gitu, supaya benar-benar bisa punya teladan seperti Yesus gitu ya. Iya. Jadi itu aja. Oke, kepanjangan. thank Thank you. you semua ya teman-teman ya, menjadi bagian kalian. Jumpa lagi Bye. nih. Kak Gina bisa nggak? Iya. Kayak Gina tuh. Kak Regina. Hai hai. Hello. Ya, puji Tuhan banget kenal sama Light Home, sama kalian semua. Awalnya dulu, oh ya ini komunitas rohani pertama aku. Wow. Jadi bersyukur banget ketemu kalian. Soalnya ya sebelumnya emang nggak pernah terikat di satu komunitas rohani gitu. Terus awalnya kan tahu dari Lista ya. Waktu itu emang aku lagi isolasi gitu. Terus Lista bilang apa dia ada komunitas rohani. Terus aku bilang ya udah ya udah aku boleh ikut nggak? Aku bilang gitu. Terus ya bersyukur banget sih, puji Tuhan ketemu kalian. Yay, thank you, Ci Regina. Gue ngerasanya seperti rumah gitu, apa adanya aja gitu loh, jangan dibuat-buat gitu loh. Misalkan kalian merasa karena aku percaya banget bahwa Tuhan itu dalam masa-masa ini lagi meruntuhkan keempat tembok gereja, teman-teman. Tadinya itu menjadi suatu gap yang besar antara jabatan dengan jemaat dan lain-lainnya, itu Tuhan lagi mau runtuhkan itu semua, dan dia lagi pengen bentuk satu komunitas gitu yang nggak ada kastanya, yang nggak ada gap di antara kita. Siapapun kita, mau di pekerjaan kita jabatannya apa, CEO, sekedar hanya sales marketing atau OB sekalipun, atau driver, itu nggak ada halangan untuk kita sama-sama menjadi satu komunitas gitu sih. Aku percaya banget. Aku kan waktu itu sempat bantu bikin caption gitu ya, dan aku sempat lihat baca-baca, dan aku seneng banget sama caption yang dibuat sama teman-teman, khususnya Bro Ray dan Vania. Dia bilang, hai, kamu bisa cerita apa aja di sini, kamu bisa jadi apa adanya di sini gitu. Tak perlu ada satu hal, ya jadi apa adanya aja. Jadi kayak kalau Wiwin bilang tadi, semoga aku diterima ya, kamu sangat diterima, karena memang itulah nilai-nilai dari Light Home gitu, menjadikan ini rumah kita. Walaupun mungkin sekarang kita online ya, nanti aku percaya bahwa nanti next time kita bisa ketemu juga nih teman-teman. Dan yes, kita rumah yang menjadi terang buat generasi kita. Men. Thank you. Saat ini, bawalah hatimu kepada Tuhan. Dan ingatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kau. Ingatlah akan kuasanya dan pengorbanannya dalam kehidupanmu. Dan biarlah dengan segenap hati, kita boleh sama-sama naikkan pujian ini bagi nama Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan.
segenap hati mari sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia.
Shalom Light Home Family, apa kabarnya? Saya percaya saudara dalam pemeliharaan gembala yang baik yang selalu pelihara kehidupan kita semua. Sebelum kita dengarkan firman, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang sangat besar. Kami diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran dan mendengarkan isi hati Tuhan di minggu ini. Kami mau seperti seorang murid yang taat dengan kerinduan yang besar untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Saya percaya saudara semua sangat mengingat dengan baik. Minggu lalu kita belajar hidup di bawah kasih karunia, di mana kita mencintai Tuhan, menghargai penebusan, keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan dengan cara taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 M, saudara masih ingat? M yang pertama adalah mendengar, M yang kedua adalah memahami, M yang ketiga adalah melakukan. Dalam pembahasan di sepanjang minggunya, ada sebuah pertanyaan begini bagi kita semua. Ada yang bertanya, saya kok sulit lakukan kebenaran, padahal saya sudah tahu kebenaran itu. Karena minggu lalu kita belajar, kita kalau udah dengar, kita paham dulu, lalu kita belajar melakukannya. Tapi ternyata seringkali kita gagal melakukannya. Itu sebabnya ada yang bertanya. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menolong pertanyaan ini. Seringkali kita sulit melakukan kebenaran karena kita tidak tahu akar atau masalah yang sebenarnya. Pada kesempatan ini, di minggu ini, di Sunday Worship Light Home, tema firman Tuhan yang semoga menolong saudara agar saudara dapat memulai melangkah melakukan kebenaran firman Tuhan, yaitu temanya adalah sikap hati. Ulangi sekali lagi saudara, sikap hati. Nah, saya percaya segala hal-hal yang kita lakukan, bentuk dalam pikiran, perasaan, perbuatan, itu sumbernya dari hati kita. Dasarnya dari sikap hati kita. Kita belajar bagaimana Kain dan Habel, mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yang membuat mereka diterima persembahannya bukan karena soal nominal persembahannya, tapi karena sikap hati mereka. Tuhan berkenan kepada sikap hati Habel, bukan kepada Kain. Alkitab bilang kenapa Tuhan pilih Daud? Karena Tuhan lihat dari hati, bukan dari parasnya. Kita dapat melihat segala orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka punya hati yang luar biasa, taat, murni di hadapan Tuhan. Dimulai dari sikap hati. Apa sih sikap hati? Saya beri definisi sederhana begini: nilai yang tertanam di dasar hati kita. Saya ulangi sekali lagi, nilai yang tertanam di dasar hati kita. Nah, biasanya tertanam itu kebentuk melalui 3 faktor, saudara. Yang pertama adalah karena pola asuh orang tua. Ada banyak orang-orang tua yang kurang baik mendidik anaknya, mendidik dengan amarah, dendam, kebencian, dengan kasar dan lain sebagainya, sehingga membentuk sikap hati seorang anak tersebut, yaitu kita sampai hari ini. Yang kedua, faktornya adalah pengalaman hidup. Wah, pengalaman hidup kita pernah sakit, kita pernah dibully, kita mengalami tekanan, mengalami persoalan, sehingga membentuk sikap hati kita. Yang ketiga adalah lingkungan, yaitu pergaulan. Teman-teman kita di masa-masa muda yang seringkali mempengaruhi kita dengan nilai-nilai yang tidak benar, dengan pergaulan yang tidak baik, sehingga membentuk sikap hati kita. Nah, oleh sebab itu, kita perlu sama-sama melakukan sebuah cek yang benar, dan saya akan memberikan sebuah panduan yang sederhana agar kita dapat ngecek sikap hati kita itu seperti apa, saudara. Saya katakan begini, nilai apa yang timbul dalam pikiran dan perasaan saat melihat, saat mendengar, dan melakukan sesuatu.
Saya ulangi, nilai apa yang di dalam hati kita timbul ketika kita melihat, ketika kita mendengar dan melakukan sesuatu. Hal yang sederhana begini, kalau ada seorang teman yang posting di Instagram, kemudian dia tulis begini, aduh nasib, hidup aku nggak bahagia kalau jalan sama pacarku yang ini. Nah, ketika kita lihat, coba saudara cek tiba-tiba nilai apa yang keluar dari hati dan pikiran saudara. Apakah saudara memilih untuk menghakimi? Atau ada juga yang berkata, wah memang dia nasib deh, siapa suruh salah pilih. Dan kita memberikan sebuah perkataan-perkataan yang mengutuk dia. Atau sebaliknya, kita justru peduli sama dia dan kita ingin mendoakan dia, kita ingin mendampingi dia supaya dia tidak salah jalan, tidak salah pilih, dia tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan. Banyak hal saudara bisa coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga ketika saudara melihat teman saudara ganti handphone baru yang mahal, nah sedangkan handphone saudara nggak kalah mahal, saudara lebih rendah nilainya. Nah kemudian nilai apa yang tiba-tiba muncul ketika saudara mendengar dan melihat teman saudara ganti handphone baru? Nah, apakah nilai yang keluar adalah iri? Saudara cepat-cepat pengen beli handphone yang lebih bagus dari dia dan pamer dan posting di Instagram? Atau nilai berikutnya saudara justru senang, ikut berbahagia, ikut happy, ikut sukacita karena dia punya handphone yang baru dan kita support dia? Nah, saudara bisa sama-sama renungkan dan sama-sama cek di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan demikian. Fokus kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima grace, fokus kita adalah membenahi manusia di dalam kita, bukan di luar kita. Dunia mengajarkan agar kita fokus benerin yang di luar. Ada yang sampai luluran, sehari bisa 7 kali. Ada juga yang operasi plastik supaya mancung ya, supaya runcing, dagunya dioperasi dan lain sebagainya. Itu semua hal-hal yang baik juga untuk memelihara tubuh bait Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Namun jangan sampai kita salah fokus. Sebaiknya kita fokus untuk membenahi core hati kita. Karena saya percaya begini, apa yang di dalam kita menentukan kehidupan di luar kita. Apa yang di dalam kita menentukan dunia kita. Nah, kalau di dalam hati kita itu penuh dengan ucapan syukur, saya percaya dunia kita akan sangat penuh dengan kebahagiaan. Nah, misalkan pohon itu yang terlihat di luar adalah daunnya, buahnya yang kita makan manis atau enggak, misalkan pohon mangga gitu ya. Nah, tapi yang membuat buah itu manis, yang membuat daun itu hijau dan bertumbuh dengan lebat, itu karena pohon itu menyerap makanan-makanan yang sangat baik untuk pohon tersebut. Dikasih pupuk, disiram dengan baik, akarnya menyerap setiap makanan-makanan, setiap asupan-asupan yang baik untuk dia dapat bertumbuh. Nah, jadi kita belajar dari pohon, akarnya, batangnya itu menentukan daun dan buahnya seperti apa. Sama halnya firman Tuhan bilang begini, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita perlu dengan sengaja, dengan usaha kita menjaga hati kita. Karena ternyata di situ terpancar kehidupan kita. Mungkin ada saudara yang bertanya, kok hidup saya begini-gini aja sih? Semoga firman ini menolong saudara, mengubah fokus saudara, supaya ketika saudara fokus mengubah apa yang ada di dalam sikap hati, dasar hati kita, saya percaya itu akan mengubah kehidupan di luar saudara. Ada 4 hal yang akan membantu kita untuk dapat tetap memiliki hati seperti hati Tuhan, memiliki sikap hati yang benar, sehingga kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya membuat sebuah
singkatan yaitu ART. A-A-R-T. A yang pertama adalah aware, yang kedua adalah accept, yang ketiga adalah renew, yang keempat adalah teachable. Nah, kita mulai belajar dari yang pertama. Yang pertama adalah aware, artinya begini, kita sadar atas apa yang ada di dalam hati kita. 1 Timotius 1 ayat 15, Paulus berkata begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di sini Paulus dengan sengaja menyatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Paulus sendiri yang dipakai Tuhan luar biasa, menulis 13 surat di Perjanjian Baru, tapi dia punya kerendahan hati untuk menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Saudara, diperlukan kerendahan hati supaya kita dapat menyadari, oh ternyata sikap hati saya selama ini masih iri. Ketika lihat tetangga ganti mobil, saya pengen supaya kita punya mobil baru supaya nggak kalah sama tetangga. Ketika lihat ibu-ibu ganti tas yang mereknya mahal, Hermes, ibu-ibu nggak mau kalah juga, pengen ganti. Nah, apa yang kita bangun selama ini? Kadangkala kita nggak tahu ternyata sikap hati kita bukanlah sebuah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya diperlukan kerendahan hati agar kita dapat menyadari, oh, sikap hati saya selama ini masih sombong, masih suka membenci, masih belum mengampuni. Nah, oleh sebab itu, kesadaran itu penting sekali. Saya seringkali sadar kalau ketika pergi keluar rumah, handphone tidak ke bawah, seringkali kelupaan. Nah, mungkin saudara ada juga yang pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Ketika pergi keluar, udah sampai di mobil, udah mau nyetir, keinget handphone ketinggalan. Kita sadar banget kalau handphone kita ketinggalan. Saudara, kita sama-sama belajar ya. Kita belajar untuk lebih sadar atas setiap sikap hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sikap hati kita yang tidak baik, supaya kita bisa mengalami pemulihan. Kemudian yang kedua adalah accept, menerima. 2 Korintus 12 ayat 10 berkata begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang kedua, ini penting sekali bahwa kita harus menerima apa yang ada di hati kita, apa yang ada di dasar hati kita, yaitu sikap hati kita. Kita harus terima ketika kita sudah mengetahuinya. Paulus mengatakan bahwa dia menyadari bahwa dia ini lemah, dia terima kelemahannya. Nah, ternyata di ayat ini dikatakan ketika kita menerima bahwa kita lemah, justru kita kuat. Tentu kuatnya karena di dalam Kristus. Nah, saudara yang saya kasihi, kita semua pasti punya perasaan dan pikiran yang kita tahu mungkin tidaklah baik. Misalkan cemas, mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah kecewa. Seringkali kita cepat marah, seringkali kita khawatir, takut, dan macam-macam, saudara. Kita semua seringkali punya itu semua. Nah, jangan anggap itu bukan bagian dari kita. Anggap itu adalah bagian dari hidup saudara, karena memang itu sudah ada di kita. Tadi saya udah bahas karena kebentuk dari banyak faktor. Nah, itu sebabnya
Yang paling penting adalah kita terima kelemahan kita, terima diri kita sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, justru itu akan mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan yang sangat baik untuk hati kita. Mulai hari ini, terimalah khawatir saudara, terimalah rasa sakit itu, terimalah kelemahan saudara. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan ini saya lemah. Justru kalau saudara terima, saudara mengasihi diri saudara, saudara berdamai dengan diri saudara, saudara mencintai diri saudara, saudara melakukan sebuah penerimaan yang sungguh-sungguh dengan kasih Kristus. Seperti layaknya Yesus terima kita, itu yang membuat kita pulih. Nah, saudara, ini waktunya kita terima diri kita sendiri, terima kelemahan kita, terima kekurangan kita. Saya percaya di dalam penerimaan itu akan ada pemulihan yang luar biasa. Nah, setelah kita menerima, kita lakukan yang ketiga, yaitu renew. Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi kita belajar sikap hati, dasar hati kita, perasaan kita, pikiran kita yang muncul ketika kita melihat, merasakan, dan mendengar dan melakukan sesuatu. Nah, kemudian kita mungkin ngecek, wah, saya ini ternyata masih punya trauma, saya masih benci dengan teman saya yang waktu masih kecil. Nah, saudara, di bagian yang ketiga ini kita harus memberi makna yang baru untuk pengalaman-pengalaman yang buruk yang membentuk sikap hati kita. Kalau sikap hati kita penuh dengan kebencian, trauma benci dengan teman kita yang masa lalu, kita beri makna baru. Ketika kita terima, ya saya memang dulu pernah membenci, kita beri makna baru bahwa momen ketika kita dulu sempat diizinkan Tuhan punya pengalaman yang cukup pahit seperti itu, tapi kita bisa melihat bahwa itu membentuk kita semakin kuat. Itu beri makna baru, membentuk kita semakin punya hati seperti Tuhan untuk bisa mengampuni orang lain. Saya ingin cerita, saya juga punya pengalaman trauma ketika saya umur 4 tahun, saya ditabrak lari oleh mobil dan saya mengalami patah tulang paha di sebelah kanan dan dokter mendiagnosa kemungkinan besar saya lumpuh. Nah, saudara, ini merupakan sebuah pengalaman yang saya nggak akan pernah bisa lupa. Jadi saudara ingat baik, segala pengalaman-pengalaman, bentukan-bentukan masa lalu, itu kita nggak akan pernah bisa lupa. Kalau kita bisa menerima dan memberi makna yang baru, justru kita bisa pulih. Nah, saya melihat pengalaman saya di 4 tahun ditabrak, saya melihat itu sebagai sebuah makna yang baru. Saya melihat itu kebaikan Tuhan, saya melihat Tuhan berkuasa, karena saya disembuhkan, saya nggak lumpuh, saya dipulihkan. Saya melihat itu sebagai mengingat saya bahwa saya punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang mengasihi kehidupan saya. Nah, tapi saudara, banyak orang yang memilih untuk meresponi setiap kejadian-kejadian yang masa lalu dengan tidak baik. Misalkan kecewa, masih kesel, dan lain sebagainya. Bisa saja sebenarnya saya memilih untuk kesel, dendam kepada orang yang pernah tabrak saya dan saya nggak tahu namanya siapa, dan karena saya ditabrak lari. Tapi saya belajar memilih untuk mengampuni, memberi makna yang baru dari setiap peristiwa yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Saudara, mari coba belajar di rumah, dimanapun saudara berada. Ingat apa yang ada di hati, beri makna yang baru. Lihat itu sebagai kebaikan Tuhan. Roma 8 ayat 28 tadi bilang apa? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Lihat pengalaman masa lalu, lihat momen-momen dulu yang menyakitkan kita, itu menjadi pengalaman bahwa kita dapat melihat itu
membentuk kita, membuat kita jadi kuat, membuat kita bisa jadi berkat dan dipakai dengan luar biasa. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu teachable heart. Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Teachable heart itu artinya begini, saudara, kita punya hati yang mau selalu diajar, sama halnya dengan hati yang mau terus belajar. Nah, saudara, ketika kita yang pertama tadi apa? Kita sudah menyadari, oh, sikap hati saya seperti ini. Yang kedua, terima, ampuni, terima, saudara, berdamai, kasihi diri saudara, supaya saudara bisa pulih. Yang ketiga, beri makna yang baru dari setiap pengalaman-pengalaman yang pernah membentuk sikap hati saudara. Saudara mungkin pernah disakiti orang, lihat itu menjadi sebuah pengalaman bahwa saudara justru menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang punya hati seperti hati Tuhan, hati yang mau mengampuni tanpa syarat. Nah, yang keempat, kita harus punya hati yang selalu mau diajar, mau terbuka, mau belajar kebenaran. Kolose 3:10 bilang kita terus-menerus diperbaharui. Jadi bukan hanya hari ini, tapi besok terus-menerus kita terus-menerus berubah, belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus, seperti visi Light Home, yaitu kita adalah terang dunia yang hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi tujuan kita setiap hari terus-menerus diperbaharui supaya kita memiliki pengetahuan yang benar menurut gambar koliknya. When you learning, you will growing. Never learning, never growing. Ketika kita belajar, justru kita bertumbuh. Ketika kita tidak belajar, kita tidak pernah bertumbuh. Saya percaya ketika kita bertumbuh akan terjadi sebuah perubahan di hidup kita. Ketika kita belajar firman Tuhan setiap hari, kita belajar kebenaran, hati kita mau diajar. Sehingga saya percaya ketika kita bertumbuh, hidup kita akan berubah. Kita melakukan kebenaran. Saudara, saya percaya kita semua sudah terima Tuhan Yesus. Saya ingin tutup dengan sebuah statement begini. Saudara dan saya, ketika percaya Yesus, saya yakin Yesus itu penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Jadi kita terima paket sempurna, paket utuh, yaitu terima grace and truth. Nah, ternyata grace dalam bahasa Yunaninya itu charis, yang memampukan kita justru kita bisa lakukan kebenaran. Jadi anugerah yang kita terima dari Yesus, penebusan Yesus, memampukan kita supaya kita bisa lakukan kebenaran. Dan saudara juga punya sebuah anugerah yang luar biasa, kita terima Roh Kudus. Roh Kudus yaitu Roh Yesus sendiri, Roh kebenaran yang memimpin kita kepada kebenaran. Namun saya ingin katakan begini, memang kita sudah terima Roh kebenaran, tapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Di dalam Kolose 3:10 dikatakan diperbaharui oleh memperoleh pengetahuan yang benar. Kita perlu mengusahakan untuk belajar dan mengetahui kebenaran-kebenaran yang murni setiap hari. Kita perlu terus sengaja belajar supaya kita mengalami perubahan. Saya berdoa pada kesempatan ini di minggu yang indah ini, agar hati kita yang lama diubahkan, memiliki hati yang baru, hati seperti hati Tuhan, hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang murni, hidup di dalam kebenaran. Nah, saya percaya kalau sikap hati kita benar, maka yang keluar akan benar. Kita akan melakukan yang benar sesuai dengan kebenaran yang kita pelajari setiap hari demi hari. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk aktif sama-sama lihat firman Tuhan di Sunday Worship Light Home, dan saudara aktif juga di dalam kelompok kecil setiap minggu di komunitas, sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar, kita akan bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita akan mengalami perubahan hidup. Dan saya berdoa mulai hari ini,
Percayalah kepada Tuhan. Ketika kita menyadari, ketika kita menerima, ketika memberi makna yang baru, dan ketika kita punya hati yang mau diajar, saya percaya sikap hati kita akan diubahkan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti Sunday Light Home Worship pada kesempatan ini. Hamba berdoa agar Tuhan yang menjamah hati kami semua, bila kami dapat menyadari setiap hati kami yang lemah, dan kami mau menerima kelemahan kami, menerima sikap hati kami, dan kami juga mau memiliki pemahaman yang baru, memberi makna yang baru, memiliki cara pandang yang baru, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Masa lalu kami yang pahit, masa lalu kami yang tidak baik, kami dapat melihat itu sebagai kebaikan, membentuk kami semakin kuat, semakin mengandalkan Tuhan, memiliki hati seperti hati Tuhan. Dan kami juga mau punya hati yang mau diajar, agar kami dapat terus-menerus diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Mari kita sama-sama akan berdoa. Tuhan berdoa agar Tuhan yang jamah hati kami semua, hati kami diubahkan, dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar setiap sikap hati kami semakin hari dimurnikan di dalam firman Tuhan. Hamba berdoa agar setiap kami semua yang ada di Light Home semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berdoa jikalau ada yang sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan semangat bagi mereka yang lelah, berikan berkat Tuhan bagi mereka yang mengalami kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, cinta kasih serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.